Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Di pagi ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Tapi sebelumnya Ibu akan mereview, Ibu akan mengulang kembali pelajarannya kemarin tentang bangun datar. Kalian masih ingat apa saja yang termasuk bagian dari bangun datar? Nah, bangun datar terdiri dari 1 persegi panjang, 2 persegi, 3 segitiga, 4 lingkaran. Pasti kalian sudah bisa membedakan mana yang bangun datar persegi panjang, persegi, segitiga, dan lingkaran. Nah, ini adalah persegi panjang. Persegi panjang, jadi mempunyai 2 sisi yang sama panjang dan 2 sisi yang sama lebar. Yang kedua adalah persegi, ya. Persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang. Persegi dengan persegi panjang beda ya, Nak. Jadi kalian harus memahami persegi panjang dan persegi ini termasuk bagian dari persegi 4. Ya, kalau dibilang segi 4 berarti ada 2 bagian tuh kalau di persegi 4. Jadi harus kita pilih, harus kita pecah, ya. Jadi persegi 4 itu terdiri dari 2, persegi panjang dan persegi aja, ya. Persegi panjang dan persegi. Jadi nggak bisa kalau dibilang persegi aja berarti harus dipisahkan, misalnya ditunjukkan gambar seperti ini. Nah, kalau udah dikasih bentuk ini, kita nggak bisa menjawab ini persegi 4. Karena dia sudah terdiri dari 1 bagian, ya. Jadi kita harus menjawabnya dengan persegi. Tapi kalau ada 2 bagian, persegi panjang dengan persegi, boleh kita sebut dengan persegi 4. Karena dua-duanya tertera ada. Tapi jika salah satu, sebaiknya kita sebutkan bagian intinya aja, ya. Kalau misalnya ditunjukkan gambar dengan persegi panjang, kita sebutkan dengan persegi panjang. Bila kita ditunjukkan dengan gambar persegi, kita sebut dengan persegi. Lalu bangun datar yang ketiga adalah segitiga. Dia memiliki 3 sisi yang sama panjang. Lalu adalah yang keempat lingkaran. Nah, sekarang kalian udah paham dan sudah ingat kembali, ya. Itu review yang kemarin kita bahas. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang bangun ruang. Pertama kita bedain dulu, ya, Nak. Bangun ruang itu perbedaannya apa sih? Apa aja? Nama-namanya apa aja yang termasuk bangun ruang dengan bangun datar? Nah, Ibu sudah buatkan kolom yang berbeda, ya. Kalau bangun datar tadi apa aja? Persegi panjang. Nah, ini bentuknya seperti ini. Persegi. Nah, ini sisinya sama semua. Lalu segitiga. Lalu lingkaran. Nah, sedangkan kalau bangun ruang terdiri dari balok. Nah, balok ini contohnya bisa berupa tempat Pepsodent, ya, tempat odol kalau bahasa kitanya, ya. Bisa tempat buat tempat kardus tongsis bisa. Nih, kardus tongsis ini termasuk persegi panjang, ya. Lalu kotak bungkus staples bisa enggak? Nah, bisa juga, ya. Dia kotak staples itu, nah nih, dia berbentuk persegi panjang, ya. Itu persegi panjang. Bu Guru, bagaimana kalau kotak yang seperti ini? Nah, ini isinya kotak staples. Ini termasuk bagian dari balok? Tidak. Ya, ini termasuk dari bagian balok, ya, Nak, ya. Bagian dari persegi
bukan persegi panjang tapi balok ya, jangan keliru ya, balok. Kalau yang persegi panjang contohnya gimana lagi sih Bu? Nah ini nih, persegi panjang bisa berupa penggaris ya, itu bentuknya persegi panjang. Kalau tempat kacamata dia berbentuk apa nak? Dia berbentuk balok. Jadi kalian harus bisa memilah dan memilih dan teliti detailnya bagaimana bentuk-bentuknya ya, bisa membedakan ya. Lalu Bu, saya ketemu ini nih Bu, ini termasuk bangun datar atau bangun ruang? Ya ini adalah termasuk bangun datar ya, bangun datar karena dia berbentuknya seperti ini ya. Kalau yang bangun ruang dia memiliki sisi-sisi dan sudut-sudut ya, sisi dan panjang ya, itu ya nak ya. Kalian bisa membedakannya. Lalu kalau bentuk benda ini bentuknya apa Bu? Nah ini termasuk benda yang termasuk kubus ya, kubus ini berbentuk kotak kubus ya, termasuk ini termasuk juga. Jadi yang kedua itu bangun ruang kedua adalah kubus, bisa dadu, bisa kotak kado ya, itu termasuk dari apa nak? Iya, dari bangun ruang ya. Nah ini termasuk juga dari bangun ruang ya, karena dia memiliki sisinya. Dan selanjutnya bangun ruang yang ketiga adalah tabung ya, kaleng susu ya, itu termasuk dari bangun ruang ya, kaleng susu itu termasuk tabung. Lalu gelas ya, gelas ini juga termasuk dalam bentuk tabung enak ya. Nah gelas ini juga tuh termasuk bentuk tabung ya. Lalu tempat lem ini berbentuk apa? Berbentuk tabung ya, tuh semuanya berbentuk tabung. Lalu bola termasuk bentuk bola, dia berbentuk bulat ya, dia bulat. Lalu kelereng, buah semangka ya, itu termasuk bentuknya bola. Jadi kalau misalnya balok itu, nomor 1 balok itu ya memiliki sisi yang ukuran dan bentuk yang sama. Sisinya tersebut adalah sisi atas dan sisi yang bawah. Dia memiliki sisi atas nih, sisi atas ini dan sisi bawah. Nah dia juga lebarnya ini dia memiliki 2 lebar yang berbeda ya. Lalu dia sisi samping dan sisi kiri dan kanannya memiliki sisi muka dan muka belakangnya. Lalu yang kedua adalah kubus. Kubus atau berbentuk kotak kado, dadu ya. Nah kalau kubus ini ya, ini dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi, bentuk dan ukurannya sisinya sama ya, memiliki 6 sisi. Lalu yang ini namanya bola ya, bentuk ini adalah namanya berbentuk bola. Bola itu berbentuk bulat ya, bulat seperti gundu atau kelereng, semangka. Lalu apalagi buah jeruk yang orange ya,
Lalu apalagi ya yang bulat? Ya, bisa bola basket, bola voli, itu berbentuknya bola bulat. Ya, bola dunia, ya. Itu termasuk bentuk bola atau bulat bola ya, berbentuk bola. Lalu ini namanya apa tadi yang ibu tunjukin gelas? Nah, ini adalah berbentuk tabung, berbentuk tabung ini nih ya, berbentuk tabung dia. Kalau berbentuk tabung mempunyai tutup dan alas. Nah, tutup dan alas. Tutup yang mana? Tutup yang bagian ini, lalu alas yang bagian bawahnya. Ya. Nah, kita di kelas 1 ini mempelajari bangun ruang ini cukup 4 aja karena masih banyak ya. Banyak yang kayak segitiga itu adalah kerucut, tapi kita tidak bahas yang itu dulu. Kita bahas yang 4 ini dulu, intinya tabung, bola, balok, dan kubus. Oke anak-anak, itu terdapat di halaman, kalian bisa baca di halaman 120 sampai 124 lebih detailnya. Ini cukup sekian penjelasan ibu. Ibu harap paham. Jangan disepelekan video ini, video-video yang ibu kirim. Coba didengarkan, disimak baik-baik, didengarkan ya nak ya, dipelajari. Dan tidak lupa, sering-seringlah kalian latihan dalam membaca dan menulis ya nak, agar membaca kalian bagus, jelas, dan kalian juga berlatih menulis agar tulisan kalian rapi dan indah, bagus ya. Semoga kita berjumpa lagi di PTM berikutnya. Kalian sudah bisa mandiri, mau belajar baca di depan dan tidak malu. Semoga anak-anak hebat, selalu sehat, terus bersemangat dalam belajar, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.